Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk tanggal 24 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba mengutak-ngatik ponsel yang berhasil ditemukan dari tempat sampah, Dani dan Bara akhirnya berhasil melacak titik lokasi terakhir Nando. Bara tetap berjaga di depan laptop, mengamati pergerakan GPS, dan mencari informasi tambahan yang mungkin bisa membantu. Sementara itu, Dani dan Saleha segera bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan, sebuah gudang yang sepi. Langit sudah mulai gelap dan suasana semakin mencekam. Saat Dani mempercepat laju mobilnya di jalan yang semakin sepi. Di dalam mobil ketegangan terasa nyata. Hanya suara mesin dan nafas gelisah yang mengisi keheningan. Saleha tampak terus melihat ponselnya. Pikirannya terus diliputi bayangan buruk tentang apa yang mungkin menimpa suaminya. Di perjalanan, Saleha tak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Wajahnya pucat dan ia terus meminta Dani untuk mempercepat laju kendaraan, seolah waktu adalah musuh terbesar mereka. Dani yang sama-sama cemas mencoba tetap fokus pada jalan, meskipun pikirannya diliputi kekhawatiran akan keselamatan Nando. Detik demi detik terasa lambat, dan setiap tikungan jalan membawa mereka semakin dekat ke lokasi yang misterius itu. Akhirnya mereka berdua pun sampai di lokasi yang dituju. Tanpa membuang waktu, Dani memarkir mobilnya dan mereka berdua turun dengan hati penuh waspada, bersiap menghadapi apapun yang menanti di dalam gudang itu. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju perlahan, Dita dan Aryo terlibat dalam diskusi serius tentang langkah berikutnya. Dita dengan pandangan tajamnya mengusulkan agar mereka tidak boleh lengah terhadap gerakan Dani dan Saleha. Menurutnya, selama Nando masih hidup, resiko mereka terbongkar semakin besar dan mereka harus segera menyingkirkannya. Begitu pikir Dita mantap. Ide itu langsung disambut Aryo tanpa keraguan sedikit pun. Dengan raut wajah dingin dan penuh tekad, ia menginstruksikan anak buahnya untuk telepon agar segera memindahkan Nando dari tempat penyekapan, memastikan keberadaan pria itu tak lagi bisa dilacak. Aryo melajukan mobilnya lebih cepat, mengikuti perkembangan melalui ponsel yang terhubung dengan laporan timnya. Dari kejauhan, ia tetap memantau gedung tempat Nando ditahan. Sementara itu, anak buah Aryo bergerak cepat ke dalam gudang, membungkam Nando dan mempersiapkannya untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Bagi Aryo, ini bukan sekedar tindakan untuk mengamankan posisi mereka. Ini adalah langkah terakhir untuk menutup semua kemungkinan yang bisa menghancurkan mereka. Tak ada ruang untuk kesalahan, pikirnya dalam hati, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tubuh Nando terkulai di sudut ruangan yang suram, diterangi hanya oleh lampu redup yang bergoyang perlahan di langit-langit. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya gemetar lemah, tanda bahwa waktu terus menggerogoti kekuatannya. Suasana hening itu mendadak pecah saat langkah berat menggema mendekat. Seorang pria misterius muncul dari bayang-bayang mengenakan jaket hitam, memakai masker, dan tatapan mata yang tajam. Ia mendekati Nando tanpa berkata apa-apa. Dalam ketidakberdayaannya, Nando berusaha mengajukan pertanyaan. Siapa pria itu dan apa yang diinginkannya? Namun pria itu hanya menatap dingin, lalu menarik Nando dengan paksa dari posisinya. Nando yang sudah tak sanggup melawan hanya bisa pasrah ketika tubuhnya diangkat dan dibawa pergi. Sementara itu, Dani dan Saleha tiba di gudang. Mereka melangkah hati-hati, keduanya tampak bingung memeriksa setiap sudut ruangan yang mereka temui. Namun hanya keheningan yang menjawab panggilan mereka. "Nando, di mana kamu?" jerit mereka dalam hati, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan pria itu. Bau lembab dan dingin yang menyengat menambah ketegangan, membuat Saleha semakin gelisah. Ia terus mempercepat langkahnya, sementara Dani mencoba tetap waspada terhadap apapun yang mungkin mengancam mereka. Setelah menyusuri ruangan, pandangan mereka akhirnya menangkap sesuatu. Di ujung sana, seorang pria berjalan membawa tubuh yang terlihat lunglai.
Tanpa ragu, Dani dan Saleha mengenali sosok Nando yang tampak tak berdaya di atas pundak pria itu. Jantung mereka serasa berhenti sesaat melihat pemandangan itu. Saleha menahan nafas, matanya penuh kecemasan. Dengan cepat, Dani memberikan isyarat untuk mendekat dengan hati-hati. Waktu terasa semakin mendesak dan mereka tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat mereka kehilangan Nando untuk selamanya. Suara teriakan Saleha memecah kesunyian gudang tua itu. Dengan penuh emosi, ia memprotes tindakan pria tersebut. Kata-katanya meluncur tajam, memohon agar Nando segera dilepaskan. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena takut, tetapi juga karena amarah yang membara melihat kondisi suaminya yang begitu lemah dan tak berdaya. Saleha melangkah maju mencoba menghentikan pria itu. Meskipun jelas ia tak memiliki kekuatan untuk melawan, namun keberanian dan tekadnya terpancar jelas dari setiap gerakannya. Dani yang berdiri di samping Saleha langsung bereaksi. Dengan suara tegas ia menggertak pria tersebut, memperingatkan bahwa kali ini tidak akan ada jalan keluar baginya. Merasa terdesak dan panik, pria itu akhirnya menurunkan tubuh Nando dengan kasar ke lantai, sebelum bergegas melarikan diri. Dani tak membuang waktu, ia segera mengejar pria itu bertekad untuk menangkapnya apapun yang terjadi. Langkah kakinya bergema di lorong-lorong gelap, meninggalkan Saleha bersama Nando yang tergeletak di lantai. Saleha berlutut di samping tubuh Nando yang lemah. Dengan air mata yang mengalir deras, ia memeluk suaminya erat, membiarkan emosinya tumpah begitu saja. Jemarinya mengusap lembut pipi pucat Nando, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa suaminya masih hidup. Dalam tangisnya, Saleha berulang kali meminta maaf karena terlambat menyelamatkannya. Namun di balik sedihnya itu ada rasa lega yang dalam. Sementara Nando meski lemah berusaha memberikan senyum kecil untuk menenangkan istrinya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia memohon agar Saleha berhenti menyalahkan diri sendiri. Yang penting kita sudah bersama lagi, ungkapnya perlahan. Kalimat sederhana itu membawa kehangatan di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Mereka saling berpelukan erat, seolah mencoba menyembuhkan luka yang telah dialami. Sementara itu, Dani terus berlari dengan nafas memburu. Matanya terpaku pada pria suruhan Aryo yang melesat di depannya. Sebuah gang sempit menjadi medan yang harus dilalui. Sementara pria itu berusaha menghalangi langkah Dani dengan segala cara. Meski terhambat, tekad Dani tak surut. Ia berlari lebih cepat, menyaris mendekati pria itu yang semakin gelisah dalam pelariannya. Namun langkah Dani tiba-tiba terhenti saat pria tersebut dengan kekuatan penuh mendorong sebuah pagar besi besar ke arahnya. Pagar itu jatuh tepat di depan Dani, menghalangi jalan dan menahan tubuhnya untuk melanjutkan pengejaran. Dani tidak menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha mendorong dan menyingkirkan pagar itu. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Pria suruhan Aryo sudah menghilang di balik bayangan gelap. Meski ia gagal menangkap pria itu, setidaknya Nando sudah ditemukan dan berada dalam pelukan Saleha.